Memerangi Fakto menjadi Merosi. Gedung DPR kembali menjadi pusat perhatian. Tanggal 27 Agustus tahun 2026 kini mulai ramai diperbincangkan setelah muncul rencana aksi besar yang akan membawa sejumlah kelompok masyarakat ke Jakarta. Tetapi ada satu hal yang membuat isu ini semakin menarik. Mahasiswa justru tidak berada dalam satu barisan. Ada yang memilih ikut menyampaikan aspirasi, ada yang menolak bergabung dengan aksi tertentu, dan ada pula yang meminta agar seluruh proses dilakukan secara tertib dan konstitusional. Lalu, sebenarnya ada apa di balik rencana aksi 27 Agustus ini? Mengapa isu RUU perampasan aset kembali mencuat dan menjadi sorotan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Selamat datang di LAR Narasi. Ruang untuk membahas berbagai peristiwa nasional dengan melihat informasi, konteks, dan fakta dari berbagai sisi. Rencana aksi 27 Agustus tidak muncul begitu saja. Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, atau AMPB. Kelompok ini diberitakan mempersiapkan aksi menuju gedung DPR dan MPR di Jakarta. Kehadiran mereka membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan persoalan nasional, termasuk dorongan agar RUU perampasan aset mendapatkan kepastian dalam proses legislasi. Nama RUU perampasan aset sebenarnya bukan hal baru. Wacana mengenai aturan ini sudah berlangsung cukup lama dan berkaitan erat dengan upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat selama ini melihat persoalan korupsi bukan hanya tentang pelaku yang dihukum, tetapi juga tentang bagaimana uang dan aset yang diduga berasal dari kejahatan dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum. Namun, proses pembentukan undang-undang tentu tidak sesederhana tuntutan untuk segera mengesahkannya. Ada pembahasan mengenai substansi, mekanisme hukum, perlindungan terhadap hak warga negara, hingga bagaimana aturan tersebut nantinya dapat diterapkan secara adil dan tidak menimbulkan persoalan baru. Di tengah perdebatan tersebut, rencana aksi 27 Agustus mendapatkan perhatian karena muncul perbedaan sikap di kalangan mahasiswa. Salah satu yang menjadi sorotan adalah sikap KEMMI yang menyatakan tidak ikut dalam rencana aksi AMPB. Sikap tersebut disertai seruan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dan sesuai jalur konstitusional. Tetapi penting untuk meluruskan satu hal. Bukan berarti seluruh mahasiswa menolak aksi 27 Agustus. Ada kelompok mahasiswa lain yang tetap disebut akan menyampaikan aspirasi pada tanggal tersebut. Dengan demikian, istilah yang lebih tepat bukan mahasiswa menolak demo, melainkan mahasiswa memiliki sikap yang berbeda terhadap rencana aksi dan kelompok yang menggelarnya. Perbedaan ini justru menjadi bagian menarik dari dinamika gerakan masyarakat sipil. Ada kelompok yang memilih turun ke jalan karena melihat demonstrasi sebagai sarana menyampaikan tekanan kepada pemerintah dan parlemen. Ada yang memilih tidak bergabung karena mempertimbangkan cara, agenda, atau kelompok penyelenggara. Dan ada pula yang tetap mendukung substansi tuntutan, tetapi berbeda pandangan mengenai bentuk aksinya. Pertanyaannya kemudian semakin besar. Apakah perbedaan sikap mahasiswa ini akan membuat aksi 27 Agustus melemah? Atau justru membuat perhatian publik semakin besar terhadap RUU perampasan aset? Yang pasti, publik kini menunggu bagaimana perkembangan aksi tersebut. Apakah berlangsung tertib? Apa saja tuntutan yang benar-benar disampaikan? Dan yang paling penting, bagaimana DPR merespons suara masyarakat? Karena pada akhirnya, isu ini bukan sekadar tentang siapa yang datang ke depan gedung DPR. Ini adalah tentang seberapa serius negara mendengar aspirasi masyarakat, dan bagaimana tuntutan tersebut diterjemahkan melalui proses demokrasi dan hukum. Dan ketika tanggal 27 Agustus semakin dekat, perhatian publik pun mulai tertuju ke satu tempat, gedung DPR dan MPR RI. Kini pertanyaannya bukan hanya siapa yang akan datang ke gedung DPR pada 27 Agustus, tetapi apa yang sebenarnya ingin mereka perjuangkan dan bagaimana DPR akan meresponsnya. RUU perampasan aset kembali menjadi salah satu isu utama karena masyarakat berharap pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penangkapan dan penghukuman pelaku. Ada persoalan lain yang juga sangat penting, yaitu bagaimana aset yang berasal dari tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara melalui proses hukum yang sah. Inilah alasan mengapa RUU perampasan aset memiliki perhatian besar. Bagi sebagian masyarakat,
Aturan tersebut dianggap dapat memperkuat upaya negara dalam mengejar hasil kejahatan. Tetapi di sisi lain, pembahasannya tetap membutuhkan kehati-hatian agar kewenangan negara tidak disalahgunakan dan hak masyarakat tetap mendapatkan perlindungan hukum. Karena itu, desakan agar RUU tersebut segera dibahas atau disahkan harus tetap ditempatkan dalam proses demokrasi dan konstitusi. Aksi demonstrasi sendiri merupakan salah satu cara masyarakat menyampaikan pendapat. Selama dilakukan secara damai dan sesuai aturan, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun publik juga perlu berhati-hati terhadap berbagai informasi yang beredar menjelang 27 Agustus. Isu mengenai potensi kericuhan, provokasi, bahkan kabar-kabar ekstrem yang beredar di media sosial tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum mendapatkan konfirmasi dari sumber yang dapat dipercaya. Jangan sampai isu yang belum terbukti justru membuat masyarakat terpecah. Hal lain yang menarik adalah posisi mahasiswa. Perbedaan sikap di antara organisasi mahasiswa sebenarnya menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa tidak selalu mempunyai satu suara. Ada yang memilih aksi langsung, ada yang tidak ikut dalam agenda tertentu, dan ada pula yang lebih menekankan penyampaian aspirasi melalui jalur konstitusional. Perbedaan tersebut bukan sesuatu yang otomatis berarti gerakan mahasiswa kehilangan kekuatan. Justru publik dapat melihat bahwa setiap organisasi mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan sikap. Yang menjadi ujian sebenarnya adalah bagaimana aspirasi tersebut diterima oleh DPR. Apakah anggota parlemen akan memberikan penjelasan mengenai perkembangan RUU perampasan aset? Apakah tuntutan masyarakat akan mendapatkan respons yang jelas? Dan apakah pembahasan regulasi tersebut akan bergerak lebih cepat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemungkinan akan menjadi perhatian publik setelah aksi berlangsung. Satu hal yang perlu diingat, demonstrasi bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah agar aspirasi masyarakat dapat didengar dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Karena itu, masyarakat tidak cukup hanya melihat jumlah massa yang hadir. Perhatikan juga tuntutannya, siapa yang menyampaikannya, bagaimana respons DPR, serta apa tindak lanjut setelah aksi selesai. Tanggal 27 Agustus bisa menjadi salah satu momentum penting dalam pembahasan isu RUU perampasan aset dan hubungan antara masyarakat sipil dengan parlemen. Apakah aksi akan berlangsung damai? Apakah DPR akan memberikan respons konkret? Dan apakah tuntutan mengenai RUU perampasan aset akan mendapatkan perkembangan baru? Semua itu masih harus kita tunggu berdasarkan fakta dan perkembangan resmi. Yang jelas, mata publik kini tertuju kepada DPR, bukan hanya karena adanya rencana aksi, tetapi karena masyarakat ingin melihat apakah suara yang disampaikan dari luar gedung parlemen benar-benar mendapatkan jawaban dari dalam. Inilah LAR Narasi. Tetap kritis, jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, dan selalu lihat persoalan dari berbagai sisi. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat memahami isu yang sedang berkembang. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.